Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, saya mengucapkan Alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan pada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam tafsir surah Al-Anfal. Dan telah kita awali dari beberapa pekan sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala di awal surah menceritakan kepada kita gambaran apa yang terjadi di kalangan para mujahidin pasca terjadinya perang, di mana kelompok-kelompok yang sebelumnya bersatu, kelompok-kelompok yang dulu sama-sama ingin menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran, meraih kemenangan gemilang di perang Badar, hanya beberapa saat setelah terjadi perang terjadilah perselisihan seputar pembagian harta pampasan. Yas'alunaka anil anfal. Dan sikap Allah lewat ayat pertama begitu tegas, qulil anfal lillahi war rasul. Katakan, pampasan perang itu urusanku, bukan urusan kalian. Akulah Tuhan yang maha menentukan berapa bagian masing-masing. Setelah menjelaskan kemudian bagaimana seharusnya orang-orang yang beriman, sifat mereka, karakter mereka yang takut kepada Allah, kemudian bertambah keimanannya ketika nama Allah, ayat-ayatnya disebutkan, mereka tegakkan solat, mereka bayarkan zakat. Bukan hanya itu, masuklah berikutnya ayat yang menggambarkan mengapa tidak pantas umat Islam yang terlibat perang menuntut bagian pampasan perang, seakan-akan merekalah orang yang paling berjasa, seakan-akan merekalah yang paling menentukan. Dan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan kita di pekan lalu, mulai dari ayat kelima, memaparkan alasan bahwasanya bahkan kemenangan umat Islam di perang Badar bukanlah murni hasil perjuangan mereka. Campur tangan Allah begitu terasa di sana. Dan inilah sebab ketika kita dalam bidang kehidupan yang lain merasa akulah yang paling berjasa memajukan perusahaan ini, akulah yang paling menentukan pada perkembangan sekolah itu, akulah yang paling ini dan itu, klaim-klaim dari setiap orang. Perlu kadang-kadang kita merenung, di balik capaian-capaian besar dalam hidup kita banyak sekali campur tangan Allah yang tidak kita duga dan tidak kita sadari. Yang pertama apa? Allah ingin gambarkan sebagaimana jumpa yang lalu, bahwasanya keterlibatan kalian dalam perang itu adalah bagian dari rekayasanya Allah. Padahal kalau ditanya, ya, 314 orang yang keluar dari Madinah, apakah kalian pengen perang? Semuanya berharap sekedar mencegat kafilah dagang.
yang konon ketika itu mereka tanpa persenjataan yang lengkap. Tapi di sisi lain, ternyata Quraisy sudah mempersiapkan 1000 pasukan yang sebenarnya kalau disuruh untuk memilih, kalian pilih mana? Semuanya orang pasti akan condong memilih sekedar menghadang kafilah dagang. Pertama, pampasan perangnya lebih jelas. Yang kedua, resikonya lebih minimal. Tapi disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala lewat campur tangannya, walaupun kalian inginkan lawan yang mudah, tapi Allah giring kalian pada lawan yang kuat. Nah, ini tentunya campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama yang patut untuk kita renungkan. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Sebagian besar dari yang ada di antara pasukan orang Islam lakarihun, benci, tak suka untuk berperang. Kenapa? Karena walaupun perang izinnya telah diberikan Allah, tapi bisa dikatakan perang Badar bukan hanya dari sisi logistik dan jumlah pasukan yang sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan persiapan untuk perang pun tidak maksimal. Inilah yang terjadi kemudian perdebatan di antara pasukan, kira-kira kita perang atau enggak. Tapi yang terjadi apa? Yusaqun, Allah Subhanahu wa ta'ala giring mereka untuk terjadinya satu perang. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat di sini, apa alasan Allah di tengah keterbatasan umat Islam, kenapa justru Allah menggiring umat Islam agar jatuh kepada perang? Jawabannya adalah wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Lewat perang Badar, Allah ingin membenarkan yang benar dan memutus serta memusnahkan harapan dari orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Jadi ini kata-kata yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, sama seperti ketika turunnya ayat, ya, yas'alunaka anis syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya padamu tentang bulan haram, apalagi perang di bulan haram. Gak ada orang yang suka. Pertama, perang gak disukai. Yang kedua, perangnya di tanah haram. Tapi kadang-kadang momen-momen tertentu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah. Orang yang berperang itu perbuatan besar di tanah haram. Tapi satu sisi yang lain, kalau tidak terjadi perang di Masjidil Haram, akan muncul dampak negatif yang jauh lebih besar. Jadi termasuk kalau umat Islam tidak melawan pasukan musuh, orang-orang kafir, selamanya pertama ada rasa takut dalam hati orang Islam. Quraisy lebih kaya, Quraisy lebih banyak, persenjataannya lebih canggih. Padahal mental orang yang beriman tak boleh merasa minder atau tak percaya diri menghadapi orang kafir. Orang yang beriman harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya. Inilah yang Allah maksudkan liyuhiqqal haqqa bi kalimati. Dengan kemenangan yang diraih di perang Badar, tegaklah kebenaran. Dan tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat berikutnya tentang tujuan bagaimana di balik rekayasa Allah terjadinya perang di perang Badar. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Allah ingin perkuat yang benar dan Allah ingin hilangkan yang batil walaupun orang-orang
yang musyrik tak senang. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini satu penegasan dari Allah lewat ayat ini. Zaman sekarang, di saat ruang abu-abu antara putih dan hitam semakin lama semakin menyempit. Kalau dulu yang putihnya sempit, yang hitamnya sempit, yang banyak yang abu-abu. Zaman sekarang yang putih makin bertambah, yang hitam makin melebar, yang abu-abu makin menyempit. Di mana posisimu? Enggak jelas dia. Kau bersama hak atau batil? Ya. Konstelasi yang berkembang ini Allah Subhanahu wa taala katakan, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Allah ingin tegakkan yang hak. Makanya jamaah rahimakumullah, terlepas kita terlibat dalam menegakkan kebenaran ataupun tidak, yakinlah Bapak Ibu, Islam ini akan tegak. Harus yakin gitu. Kita terlibat, kita berikan sumbangsi, kita berikan bagian dari apa yang bisa kita buat. Islam pasti tegak. Baik dengan partisipasi kita atau tanpa partisipasi kita. Tapi Bapak Ibu, perlu kita pahami kerugian besar ketika terbuka di hadapan kita kesempatan untuk ikut ambil bagian dari perjuangan menegakkan Islam tadi, tapi kita sia-siakan kesempatan itu. Kenapa? Yang rugi bukannya Allah, karena agama ini pasti tegak. Liyuhiqqal haqqa, yang hak itulah Islam pasti akan tegak. Wa yubtilal batil, yang batil, kekufuran, kemusyrikan pasti akan musnah. Walau para pengusungnya enggak senang dengan Islam. Ini tegas disampaikan. Jadi inilah alasan pertama, tak pantas kalian berbicara menuntut pampasan perang sebagai pihak yang mengklaim kami paling berjasa untuk menang. Kenapa? Bahkan yang menuntut pampasan perang itu, kalau ditanya, siap enggak kau berperang hari itu? Mungkin dia mengatakan, aku pun tak siap juga, pengennya hanya melawan kafilah dagang. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala lewat rekayasanya menggulirkan dalam kehidupan kita bahkan banyak hal yang tak kita senangi. Allah punya kehendak, kita punya kehendak, tapi pada akhirnya hanya kehendak Allah lah yang wujud. Fa'alul lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Makanya kalau kita ingin kehendak kita terwujud, pastikan kehendakmu sejalan enggak dengan kehendak Allah. Kalau apa yang kau kehendaki sejalan dengan kehendak Allah, walaupun kita melihat faktor-faktor pendukung seperti tidak akan mendukung, enggak ada faktor pendukung. Tapi selama ada Allah, Allah yang akan atur bagaimana apa yang kau kehendaki dari kebaikan dan kebenaran akan dapat tetap jalannya. Jamaah rahimakumullah, ini faktor pertama yang menarik sekali kita bahas di perjumpaan sebelumnya. Nah, masuk di ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faktor kedua. Kenapa kalian menang? Dan kenapa kalian tak pantas menuntut pampasan perang, seakan-akan mengatakan bahwasanya diri kalianlah orang yang paling berjasa. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu semua memohon pertolongan kepada Allah Tuhan kalian, lalu Allah perkenankan doa kalian itu untukmu. Sungguh, kata Allah, aku akan turunkan
aku akan datangkan bala bantuan kepadamu dari golongan malaikat berjumlah 1000 yang datang berturut-turut. Jamaah rahimakumullah. Jadi faktor kemenangan kedua, jangan kira hanya sekedar jihad kalian. Logika manusia pun mengatakan, gimanalah imbang 314 lawan 1000. Tapi jangan lupa, karena perang itu kalian mulai dengan doa. Karena kalian merasa kami tak punya daya ya Allah, kami tak punya upaya ya Allah, kecuali hanya berserah diri kepadamu. Jamaah rahimakumullah, seorang mukmin itu dia kuat. Kenapa? Karena dia merasa lemah tanpa pertolongan Allah. Itu dia. Seketika kita merasa uangku banyak, pangkatku tinggi, koneksiku begini dan begitu, kita merasa Allah tak perlu kalinya Allah tuh. Sekuat apapun faktor-faktor kekuatan yang kita miliki, ujungnya kita akan lemah. Tapi orang yang paling lemah, nasab nggak ada, nasib pun apalagi ya. Uang tak ada, koneksi tak ada, tapi jangan sedikit pun remehkan faktor kekuatan doa. Dan doa adalah potret cerminan bagaimana seorang hamba yang begitu lemah betul-betul berserah diri secara paripurna kepada Allah. Ya Allah, tanpa bantuanmu, tanpa pertolonganmu, aku tak bisa apa-apa ya Allah. Nah, perasaan kita yang betul-betul lemah dan sikap kita yang betul-betul pasrah, inilah salah satu faktor terpenting diijabahnya doa kita di hadapan Allah. Tapi kalau orang berdoa, ya Allah aku minta ini, kalaupun kau tak kasih aku adanya ya Allah, ini gak bisa ya, karena seakan-akan kita menawar-nawar saja. Tidak. Tapi ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah Tuhan kalian tadarru'. Apa itu tadarru'? Tunjukkan kalian itu tak berdaya. Ya Allah, apa kekuatan kami ya Allah? Cuma 314 melawan. Dan ini yang saya ceritakan pada pertemuan yang lalu. Rasulullah Muhammad SAW hingga perang akan dimulai, Nabi masih berada di kemahnya berdoa, tak berhenti-berhenti. Sampai Abu Bakar, mana Rasulullah? Udah mau perang kok belum nampak. Masuk Abu Bakar. Dilihat oleh Abu Bakar, Rasulullah bermunajat, berdoa, mengulang-ulang perkataan beliau. Apa yang didengar Abu Bakar? Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma in tahlik hadhil usbah lan tu'bad min ba'di. Ya Allah, kalau kelompok yang 314 ini musnah, kalah dalam perang, tak tersisa yang menyembahmu di muka bumi. Artinya apa? Rasulullah pun ada pun senjata, ada pun logistik. Faktor kemenangan terpenting adalah campur tangan Allah. Dan ini perlu kita sampaikan dalam doa kita. Ya Allah, kalau bukan karena kau, beginilah aku. Ya Allah, kalau kau tak bantu aku, beginilah aku. Ini makna dari kata tadarru'. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kafaka munajataka rabbak. Wahai Rasulullah, sudah cukup kau bermunajat kepada Tuhanmu. Itu musuh di depan memulai perang ini. Maka Rasulullah pun kemudian dalam hal ini keluar bersama Abu Bakar. Dan yang paling menarik, kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi dengan mengatakan kepada Rasul, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan berikan bala bantuan kepadamu 1000 malaikat. 1000 malaikat. Jamaah rahimakumullah.
Dalam tata bahasa Arab, kata 1000 ini bisa diartikan maknanya secara kuantitatif, memang angka 1000, atau 1000 adalah pernyataan untuk menunjukkan banyak. Karena dulu orang Arab, apalagi orang Arab Badui, itu menganggap nggak ada angka lebih tinggi dari 1000. Dianggap kalau ada 1000 udah paling banyak itu. Dan itu terbukti saat di zaman Umar bin Khattab dibebaskanlah Persia, ditaklukkan ke tangan umat Islam. Waktu itu banyak di antara yang ikut dalam perang itu dari Arab Badui, yang literasi keuangannya itu sangat terbatas sekali. Di antara pampasan perang yang diperoleh itu ada perhiasan Kisra, Raja Persia, dan lain sebagainya. Ketika ditanya berapa oleh orang lain yang lewat, berapa kau jual perhiasan itu? Dibilangnya 1000. Karena menurut bayangan dia angka 1000 lah yang paling tinggi. Langsung dibelilah sama pedagang tadi, karena harganya berkali-kali lipat dibanding angka 1000 dinar. Ketika itu dibeli oleh pedagang pertama, lewatlah pedagang yang kedua. Mana tadi perhiasannya? Aku mau beli juga. Udah aku jual. Berapa kau jual? 1000. Aku siap bayar 2000. Dikatakan oleh Arab Badui, rupanya ada angka di atas 1000 ya. Jadi sampai buat gambaran. Jadi kata 1000 di sini, apakah kita artikan dalam pengertian 1000 angka setelah 999, atau kata 1000 seperti kata-kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa memang 1000 bulan yang artinya 86 tahun gitu ya? Atau pengertian 1000 ini dianggap banyak bulan, gak terhitung? Itulah potret gambaran kata 1000. Tapi yang jelas jamaah rahimakumullah, Ibnu Hisham, penulis sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan banyak perang terjadi di masa hidup Nabi, di mana dalam perang-perang itu malaikat ikut serta juga, tapi partisipasi malaikat di perang Badar berbeda dengan partisipasi malaikat di perang-perang lain. Di perang Badar malaikatnya langsung terjun untuk perang. Di perang lain malaikatnya hanya memberikan semacam kekuatan mental, menyemangati para mujahidin, orang ikut berperang, supaya semakin semangat. Nah, dari mana kita dapatkan informasi malaikat memang betul-betul ikut serta dalam perang? Ini yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan lewat kata-kata murdifin. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata murdif ini maknanya apa? Secara bahasa, murdif artinya membonceng. Dulu Rasulullah sering naik unta, diboncengnya sahabat yang junior. Selama di perjalanan Rasulullah kasih petuah-petuah. Jadi kata-kata ardafa yurdifu artinya membonceng. Ada yang duduk di depan, ada yang di belakang. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala enggak katakan kalian membonceng malaikat, tidak. Tapi yang menarik kata-kata murdif ini isim fa'il yang menunjukkan apa? Malaikat yang bonceng kalian. Jadi artinya apa? Di struktur posisi saat perang, malaikat yang paling depan, kalian di belakang. Beda tentunya posisinya kalau kalian di depan, malaikatnya di belakang.
Inilah yang dikatakan oleh para ulama, termasuk ulama-ulama sirah nabawiyah, banyak perang ikut serta malaikat di dalamnya, tetapi hanya di perang Badar saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, malaikat ikut berpartisipasi langsung, ikut serta dalam berperang. Dan ini dikuatkan dalam beberapa riwayat, seperti beberapa sahabat mengatakan, pasca perang Badar kami mengenali mana pejuang yang mati dari golongan manusia, mana yang mati dari golongan malaikat. Jadi para sahabat mengenali. Dari mana dibedakan? Kalau manusia terbunuh, ya jelas darahnya ciprat kemana-mana. Tapi dikatakan deskripsi beberapa sahabat yang melihat jenazahnya malaikat ini seperti hanya disayat orang yang kemudian seperti terkena listrik, sengatan listrik biasanya. Enggak nampak ada darah berceceran. Tapi itu disebutkan dalam buku sirah. Sekali lagi ingin digambarkan faktor kedua kalian menang. Bukan kalian yang bonceng malaikat, malaikat yang bonceng kalian. Artinya malaikat di depan, kalian di belakang. Ini terbukti dari 314 mujahid di perang Badar, yang meninggal itu bisa dikatakan dari umat Islam sangat sedikit, kisaran belasan orang saja. Bandingkan dengan yang mati dari golongan kafir Quraisy. Bahkan yang mati dari golongan kafir Quraisy ini dianggap adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Mekah. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ini makanya pasca perang Badar betul-betul terjadi krisis kepemimpinan di Mekah. Karena golongan seniornya banyak yang mati semua. Nah, ini sekali lagi Allah ingin ingatkan bahwasanya apa? Kalian menang campur tanganku. Kalian menang bukan murni atas usaha kalian saja. Nah, di ayat ke-10 Allah kemudian melanjutkan, wa ma ja'alahu Allah illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan tidaklah Allah menjadikan berita malaikat ikut diutus, 1000 malaikat ikut serta berperang, itu illa busyra lakum. Allah ingin kasih kabar gembira untuk kalian. Apa yang paling diharapkan para pejuang sebelum berperang? Satu kabar gembira saja itu bisa menaikkan semangat juangnya berkali-kali lipat. Tapi momentum mau terjadi perang, dapat kabar buruk, down mental pejuang. Sebelum perang dimulai, justru Allah titip kabar kepada kekasihnya Rasulullah, 1000 malaikat kukirim bersama. Maka kemudian sahabat yang sebelumnya enggak percaya diri, ya jumlah kita sedikit. Ternyata ada 1000 malaikat. Posisinya bukan di belakang, di depan. Malaikat yang membonceng orang-orang beriman. Maka di sini apa yang terjadi setelah datangnya kabar gembira ini? Walitatma'inna bihi qulubukum. Supaya hatimu menjadi tentram. Para hadirin, ketenangan hati, kedamaian jiwa itu salah satu faktor penting dalam meraih kemenangan. Ada sebuah perang yang pernah terjadi di zaman Umar ibnul Khattab. Namanya Ma'rakat Zat As-Salasil.
perang umat Islam lawan tentara Romawi, dan tentara Romawi sebelum perang udah ketakutan, padahal jumlah mereka berkali lipat dari jumlah orang Islam. Apa yang terjadi? Sampai pimpinan pasukan Romawi itu ngikat pasukannya pakai rantai supaya jangan lari. Bayangkan, ini pasukan mau berperang tapi diikat antar sama mereka biar jangan lari. Maka disebut dengan Ma'rakat Zat As-Salasil. Kenapa itu? Karena dijanjikan oleh Allah. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebulan sebelum perang Nabi Muhammad sudah menang. Kenapa? Di diri orang Islam sudah ada ketenangan jiwa. Di benak orang-orang kafir sudah tak bisa tidur selama sebulan, membayangkan akan perang itu. Ini kegemilangan, dan itu adalah salah satu karunia Allah. Makanya dikatakan Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku telah dimenangkan Allah dengan rasa takut yang menyelimuti benak para musuhku selama sebulan sebelum perang. Sebulan udah ketakutan sama musuh. Dan kunci kalau mau menang dalam perang, ya itu dia. Makanya tak jarang, jamaah rahimakumullah, peran media itu sangat penting untuk memastikan perang di posisi kita untuk memenangkannya. Tak jarang dulu banyak waktu perang Jepang, Jerman lawan sekutu, itu banyak propaganda yang disebarkan, mengecoh beritanya itu berita yang telah dipelintir supaya jangan jatuh semangat pasukan. Bayangkan kalau berita yang valid turunnya 1000 malaikat langsung keluar dari lisan Rasulullah, Allah yang memberitahukan. Bukankah itu menjadi kabar gembira, menjadi suplemen penyemangat bagi umat Islam, tidak takut lagi dan gentar menghadapi musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat dibandingkan mereka. Tapi bukan itu, Allah sampaikan di ayat ini kaedah yang akan berlaku sampai hari kiamat. Apa kaedahnya? Waman nasru illa min indillah. Kemenangan itu hanyalah datang dari sisi Allah. Para hadirin rahimakumullah, para ulama menyebutkan kemenangan satu pihak atas pihak yang lain dalam satu perang dibagi menjadi 3. Jadi kemenangan-kemenangan di perang, dimanapun perang terjadi, kemenangan itu gak lepas dari 3 bentuk. Yang pertama, ada namanya an-nasrut takwini, kemenangan yang memang sekedar berlandaskan apa? Kemenangan yang berlandaskan sunnatullah, aturan main Allah. Kelompok yang besar akan kalahkan kelompok yang kecil. Kalau ada 2 kelompok sama-sama batil, perang, gimana hitung-hitungan siapa yang menang dan kalah? Dalam An-Nasrut Takwini dikatakan pasti yang persiapannya lebih cukup, logistiknya lebih banyak, tenteranya lebih kuat, logikanya pasti akan menang. Karena kelompok ini sama-sama batil, ya. Peranglah misalnya Rusia sama Ukraina, sama-sama perang itu bukan karena ya Allah, bukan karena menegakkan agama. Maka siapa yang pasukan lebih banyak, itu yang menang, kan begitu. Tapi tidak selalu seperti itu. Terkadang kalau bertemu kelompok yang hak melawan kelompok yang batil,
harus yakin kalau kelompok yang hak betul-betul berserah diri kepada Allah dan mengupayakan sebab dari sisi mereka semaksimal mungkin yang mereka mampu, datanglah kemenangan walaupun yang benar itu sedikit jumlahnya. Ini namanya an-nasru istihqaqi. Kelompok yang benar lawan kelompok yang batil. Selama kelompok yang benar menjaga tawakalnya kepada Allah, satu sisi diusahakannya sebab, di sisi yang lain betul-betul dia jalankan syariat dan aturan Allah. Kelompok yang kecil ini bisa aja dimenangkan walaupun mereka sedikit, selama mereka itu adalah kelompok yang benar. Tapi kadang-kadang jamaah rahimakumullah terjadi juga nasrun tafadduli. Kalau perang antara yang hak dengan yang batil, yang hak ini serba berkekurangan. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang sebagai bentuk karunia-Nya kepada kelompok yang kecil ini memenangkannya karena sebab. Jadi kalau sama antara yang hak dan batil, logistiknya berimbang, jumlah pasukannya berimbang, kita punya iman, mereka tak punya iman, menang kita, ya wajar. Tapi kadang-kadang jumlah kita jauh lebih sedikit, jumlah mereka berkali-kali lipat, tapi kita punya iman, mereka enggak punya. Itu juga salah satu sebab yang membuat kemenangan diraih oleh umat Islam. Dalam sejarah itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah diutus sahabat Amr bin As untuk membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi. Berangkatlah para sahabat dan para tabi'in, para mujahidin dari Madinah menuju Mesir. Dalam perkiraan Umar, ini perang ini ya paling lama 2 minggu habis ini, menang orang Islam. Tapi ternyata kemudian yang terjadi sampai sebulan belum juga berhasil pasukan itu masuk ke Mesir. Maka Umar bin Khattab kemudian menulis surat kepada Amr bin As. Apa isi surat itu? Sesungguhnya Allah memenangkan kita atas musuh kita karena ketaatan kita kepada Allah dan kemaksiatan musuh kita kepadanya. Kalau pasukan kita sama-sama bermaksiat juga, ya, sama seperti pasukan musuh, maka musuh akan mengalahkan kita dengan jumlahnya yang lebih banyak. Ini kata-kata yang singkat, namun maknanya dalam, Bapak Ibu. Coba bayangkan, dulu pernah terjadi perang antara dunia Arab dengan Israel. Paling banyak dulu dikirim tentara dari Mesir. Perang 1976. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dibiayai oleh Arab Saudi dengan uang, kemudian, tapi yang terjadi disebutkan dalam pemberitaan perang 6 hari. Ujungnya kalah tentara Arab. Tapi sebahagian yang ikut serta dalam perang mengatakan sebenarnya bukan perang 6 hari itu, perang 6 jam katanya. 6 jam pertama kami udah kalah katanya. Kenapa? Karena mental pasukan yang masuk ke dalam perang ini bukan mental orang-orang yang mungkin untuk dimenangkan oleh Allah. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami, ya. Makanya kalau kita lihat, Bapak Ibu, siapa yang tahan? Bukan perang lawan Israel saja, perang lawan adik kuasa dunia. Karena Israel ini kan anak emas Amerika. Siapa yang tahan? Negara mana yang tahan berperang sampai setahun lebih? Negara model Amerika saja setelah perang Afghanistan terakhir tanpa sebab
mengundurkan diri dari Afghanistan. Kenapa? Gak sanggup kami biayai lagi gitu. Ujungnya apa? Masalah anggaran. Bayangkan, ini bukan pemerintahan, satu kelompok yang kita sebut organisasi lah, Hamas, beberapa organisasi jihad lainnya. Bukan tentara sebuah negara, hanya sayap militer sebuah partai. Tahan selama setahun berperang. Ini kan sebenarnya perlu kita renung. Kalau tanpa ada kekuatan spiritual di sana, mungkin seperti yang dikatakan, jangankan setahun, sejam pun udah nampak kalah kan gitu. Udah nampak kalah, tapi ini tak. Dibunuh simbol-simbol. Dibunuh Yahya Sinwar, sebelumnya dibunuh lagi. Ya. Semua pimpinan-pimpinannya. Tapi kemudian apakah runtuh semangat juang? Enggak. Nah, ini harus kita pahami. Waman nasru illa min indillah. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah. Ada kemenangan nasrun takwini, nasrun istihqaqi, nasrun tafadduli. Kalau yang kafir perang melawan kafir, maka hitungannya siapa yang paling kuat persenjataannya, siapa yang paling banyak pasukannya. Itulah nasrun takwini. Kalau mukmin lawan kafir, mukmin kekuatannya berimbang dengan kafir. Kafir punya pasukan sekian, mukmin juga pasukannya nggak kalah kalilah dari kafir. Persenjataannya juga. Dengan ketakwaan dan keimanan akan menang orang yang mukmin. Istihqaqi, pantas mereka menang. Tapi kadang yang terjadi apa? Kelompok kecil yang beriman mampu mengalahkan kelompok besar yang tak beriman. Nah, ini murni gimana bisa menang? Hitung-hitungan logikanya bagaimana? Itulah dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan semangat spiritual membuat mereka tak pantang menyerah. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, Innallah azizun hakim. Setelah mengatakan kemenangan itu datangnya dari Allah, Allah pun menegaskan, Allah Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha bijaksana. Keperkasaan Allah tercermin dari apa? Gak ada satupun pihak yang mampu mengalahkannya. Gak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah aziz. Tapi biasanya kalau pada manusia makin perkasa, keperkasaan itu condong disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Kalau ada orang sudah terlalu kuat, ya, nggak ada lawannya. Sampai dalam teori politik dikatakan powers, absolute power tend to corrupt katanya. Kekuatan yang absolut condong untuk merusak. Kalau seorang punya kekuasaan tanpa batas, ujungnya apa? Pasti cenderung dia untuk merusak. Tapi Allah ingin memberikan kepada kita semacam kabar gembira. Walaupun aku perkasa, kata Allah, tapi yakinlah aku gak akan menganiaya kalian. Justru nama Aziz dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan nama Hakim, yang artinya maha bijaksana. Artinya apa? Kekuasaannya Allah, keperkasaannya Allah tak pernah Allah gunakan untuk sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Semuanya dibalik kemenangan yang Allah berikan. Kenapa Allah menangkan kelompok A? Kenapa Allah kalahkan kelompok B? Kenapa Allah biarkan perang ini terlalu lama untuk kelompok C dan D misalnya? Itu semua enggak lepas dari hikmah. Kadang-kadang kita bertanya, ya Allah,
Ini sama. Dulu sahabat Rasulullah, apalagi Umar bin Khattab. Umar saking banyaknya perang di zaman Nabi, sampai Umar ngomong begini, Rasul, bukankah Islam ini agama Allah? Iya. Bukankah kita ini ya ditolong Allah? Iya. Tapi kenapa kok masih Allah biarkan yang kafir itu berkuasa? Itu sampai muncul pertanyaan dari sisi Umar bin Khattab, apa kurang beriman Umar? Enggak. Tapi justru Allah kadang-kadang menunda kemenangan itu sampai dalam jangka waktu kita sampai bertanya-tanya, kok lama kali menang kita? Tujuannya apa? Allah katakan, ya, wa man nasru illa min indillah. Dulu sahabat sampai bertanya, mata nasrullah? Rasul, kapan pertolongan Allah itu turun? Kok dari dulu gini-gini aja, nggak turun-turun? Nah, di sini artinya apa? Kalau apa yang Allah janjikan dari kemenangan dan pertolongan belum tiba, berarti kita harus mengevaluasi diri. Mungkin ada syarat di kita yang belum pantas dibantu Allah. Karena semua termasuk pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman itu dengan sebab. Apa sebabnya? Termasuklah di sana sejauh mana kita mengaktualisasikan nilai ketakwaan kita dalam kehidupan. Para hadirin rahimakumullah. Bagian terakhir, ada faktor berikutnya campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Is yughashikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih wa yuzhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Selain Allah mengikut sertakan 1000 malaikat, ada bantuan Allah lain yang perlu disadari umat Islam. Apa itu? Yang kedua, Allah berikan kepada umat Islam rasa ngantuk sebelum perang. Para hadirin, apa itu ngantuk? Ngantuk itu kan bisa dikatakan tidur yang ringan. Ya, ngantuk ini enggak diundang tapi datang aja dia. Ya, ngantuk. Nah, ngantuk ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ngantuk pas ujian, negatif lah itu. Ngantuk pas khutbah Jumat, negatif itu. Kok ngantuk kali ini ya katanya. Ini ngantuk dari setan. Khatib sibuk berkhutbah, dia ngantuk aja. Tapi ada ngantuk yang justru merupakan bala tenteranya Allah. Kok bisa Ustaz? Iya. Bayangkan Bapak Ibu, ini perang akan terjadi besok misalnya. Pada umumnya orang tuh nggak bisa tidur malam itu, membayangkan gimana perang, ya. Dan tidak tidur malam itu menguras energi. Kita berada pada stamina yang tidak optimal. Kenapa? Membayangkan perang besok gimana ini? Kan nggak bisa tidur. Bayangkan timing waktu datangnya ngantuk yang Allah kasih kepada umat Islam. Kapan? Hanya beberapa jam sebelum perang dimulai, umat Islam pada ngantuk semua dan tertidur ringan. Tidur semua. Tidur semua. Kadang-kadang jamaah rahimakumullah, kalau pas ngantuk itu 15 menit aja pun kita tertidur, rasanya macam berjam-jam. Tidur sebentar, tidur yang ringan sebentar, itu bisa menambah stamina, kekuatan, fokus. Makanya dalam Islam, itu kebiasaan Rasulullah apa? Nabi memang begitu bangun sepertiga malam terakhir, itu kan gak tidur lagi sampai subuh. Ya wajar orang kalau udah bangun 2 jam sebelum subuh atau 2 jam setengah sebelum subuh,
ya pastinya ngantuk dia. Di jam 11, di jam 12 udah mulai ngantuk itu. Makanya di antara sunnah Nabi ada yang namanya qailulah, tidur ringan di siang hari. Nah, ini di beberapa negara sekolah-sekolah anak-anak disuruh tidur siang. Tapi di sekolah tidur barang 15 sampai 30 menit. Bangun setelah itu, segarnya itu dapat meningkatkan fokus berkali-kali lipat. Kita aja waktu sekolah dulu, kalau jam pertama dikasih matematik, masih salah. Kalau siang zuhur disuruh belajar matematik, aduh gak tahan lagi kan itu kan. Begitu. Artinya apa? Seiring dengan keletihan berkurang fokus. Bayangkan sebelum terjadi perang, Allah memberikan rasa kantuk merata kepada semua orang Islam. Di sisi lain, pasukan musuh gak bisa tidur. Apa yang terjadi? Maka tidur ringan tadi menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi umat Islam. Is yughashikumun nu'as amanatan minhu. Ngantuk dan tidur ringan yang kalian alami, kata Allah, itu adalah jaminan masuknya rasa aman dalam hati kalian. Tidur sebelum perang, maknanya apa? Umat Islam itu begitu enjoy, begitu relax. Mau perang pun bisa tertidur dia. Mau perang pun bisa tertidur. Coba bayangkan orang ketakutan, bisa nggak tidur? Jangankan tidur, ngantuk pun nggak datang. Ya. Dan sampai sekarang, Bapak Ibu, tidur itu merupakan bagian dari tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi manamukum bil-laili. Di antara tanda kebesaran Allah, tidur kalian di malam hari. Itu tanda kebesaran Allah itu. Kenapa? Ya, kadang-kadang kita melihat, Bapak Ibu, mimpi yang kita alami dalam tidur, itu hakikatnya sampai sekarang orang nggak bisa paham. Bagaimana saat seorang tertidur, itu banyak dari panca indera yang lain nggak berfungsi kecuali indera pendengaran. Orang lagi tidur pulas, dielus-elus pun tak terasa dia itu. Ya, tak terasa dia itu. Apalagi melihat, enggak, apalagi mengecap. Satu-satunya panca indera yang berfungsi saat tidur pendengaran. Ketika diteriak, terbangun dia. Tapi suara ringan pun enggak dengar juga dia. Ya. Belum lagi hakikat mimpi itu. Sampai sekarang kajian tentang mimpi ini juga belum sampai pada menyingkap rahasia yang sebenarnya. Banyak hal yang belum kita ketahui. Apalagi ketika Allah katakan mimpi itu adalah saudaranya mati. Untuk paham tentang kematian, perlu kita paham tentang tidur. Karena tidur adalah bagian dari simulasi kematian. Kematian kecil itulah tidur. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada umat rasa kantuk. Kemudian ditambah lagi, wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'a. Yang terjadi apa? Beberapa saat sebelum terjadi perang, turun gerimis. Turun gerimis. Nah, gerimis ini bagi orang beriman rahmat Allah. Kenapa? Coba bayangkan pasukan dengan jumlah yang banyak tadi di padang pasir, di padang Badar. Ini kalau mau berwudu macam mana? Pasti tayamum kan? Karena nggak ada air. Tapi dengan turunnya air hujan, liyutahhirakum bihi. Allah ingin sucikan kalian dengan air hujan itu. Apakah kita artikan bersuci dalam bentuk berwudu atau bersuci dalam bentuk mandi? Orang udah tidur tadi, tidur, ngantuk tidur. Kemudian turun air hujan membangunkan mereka dari tidur. Nah,
Paling segar kapan? Siap tidur, mandi air dingin kan begitu. Ya. Ini guyuran hujan yang menimpa markas umat Islam di perang Badar itu membuat mereka segar. Dijadikan lagi tambahan untuk asupan air bersih untuk minum. Wa yuzhiba ankum rijza syaitan. Dengan turunnya air hujan tadi, Allah hilangkan gangguan setan darimu. Apa pengertian gangguan setan? Ya, masuk di situ was-was setan. Masuk di situ kadang-kadang prasangka-prasangka kita yang buruk tentang perang. Dengan adanya air hujan, segar umat Islam, lepaslah kita dari segala pengaruh-pengaruh yang negatif. Barulah di penutup waliyarbita ala qulubikum, Allah ingin kuatkan hatimu, wa yuthabbita bihil aqdam. Bayangkan para hadirin, di sebuah padang pasir dengan turunnya air hujan rintik-rintik, apa yang terjadi? Air hujan itu menjadikan langkah umat Islam di padang pasir lebih baik. Karena kalau pasir kena air dalam jumlah yang enggak terlalu banyak, ini kan membuat debunya enggak berterbangan. Ya. Tapi kalau sampai curah hujannya berlebihan, itu susah juga berjalan di padang pasir yang tergenang air. Tapi ini adalah bagian dari faktor-faktor yang Allah Subhanahu wa taala kondisikan dalam mendukung perjuangan umat Islam. InsyaAllah eksplorasi lebih dalam tentang hal ini akan kita kupas lebih lanjut di perjumpaan yang akan datang. Saya kira kita cukupkan untuk jumpa hari ini sampai di sini. Saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya sebelum kita tutup nantinya dengan doa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Genting mau perang sehingga disusul diamnya semakin kantat dan perlu Ustaz share ke kami, karena saya merasa itu doa yang paling penting untuk kita saat ini. Situasinya mirip-mirip itu, beda-beda tipis. Karena memang umat Islam saat ini di Indonesia ini kan tidak baik-baik saja, Ustaz. Mohon di-share. Saya merasa perlu kita berdoa itu, dan baru kali ini saya mendengar itu, memang ini merinding, perlu sekali bagi kita. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara kita orang awam ini mengatasi situasi seperti ini sekarang ini di negeri kita? Apa yang kita, mungkin kita yang menonton aja kayak sekarang ini, kita cuma mendengarkan cerita Ustaz saja. Tahu siapa Ustaz, saya nggak mungkin apa yang kita bikin Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Tadi saya sudah sampaikan, pertolongan Allah itu ada 3 macam, kemenangan itu ada 3 macam. Kita sekarang walaupun jumlah banyak, namun mayoritas rasa minoritas. Karena jumlah yang banyak pun dari sisi keimanan, dari sisi ketakwaan, dari sisi keistiqomahan jauh dari harapan. Nah, apa yang harus dibuat? Bagi kita tentunya menyikapi hal ini, yang pertama perlu kita sadari syarat pertolongan itu sampai sekarang belum kita mampu penuhi. Makanya pertolongan itu nggak kunjung datang. Bahkan tiap tahun jutaan dari Indonesia yang ke tanah suci, baik haji ataupun umroh, depan Ka'bah, banyak juga yang nitip doa tentang umat Islam. Tapi kenapa? Bukan sekedar doa, harus ada ikhtiar.
Apa ikhtiarnya? Seperti dikatakan tadi, kembali usaha kita itu berangkat dari sejauh mana kita memperjuangkan keistiqomahan kita. Itulah syarat Allah mau turunkan pertolongan. Kalau kita tak istiqomah, ya Allah menganggap ini belum layak ditolong ini. Itu kan, belum layak ditolong. Nah, dan kita tentunya berangkat dari diri kita, dari orang-orang terdekat kita, itu yang menjadi urgent untuk kita lakukan. Selain, ya, artinya apa? Saya selalu katakan, harapan umat ini pada generasi mudanya. Harapan umat ini. Nah, berapa persen anak muda, alhamdulillah, memahami betul tantangan zamannya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang nggak paham, lebih banyak yang nggak paham. Maka kita, ya, walaupun beda generasi dengan mereka, bisa kita sampaikan, kita ingatkan, ya, karena selalu saya katakan, Allah itu ketika mengancam hamba-hambanya yang lalai akan tanggung jawabnya, Allah katakan, aku ganti kau dengan generasi yang baru. Apakah kita sudah layak sampai diganti? Ya, karena kalau ditengok di kabinet banyak generasi lama itu juga. Karena artinya dari sisi untuk perbaikan dan perubahan, ya, belum nampak tercermin. Memang secara zahir kan begitu. Tapi bayangkan siapa yang akan mengisi pos-pos itu ke depan kalau nggak dipersiapkan, ya, sebagaimana musuh-musuh Islam menyiapkan by design siapa yang akan duduk. Bukan sekarang, untuk 5 tahun ke depan pun sudah didesain. Si fulan, kita buat dia pencitraan selama 5 tahun ini supaya elektabilitas tinggi. Nah, kenapa hal yang sama nggak ada pada umat Islam? Siapa? Kita melihat dari sosok-sosok pemuda-pemudi muslimah, ya, dan muslim yang dianggap layak kita promosikan. Jangan hanya kita membebek terhadap apa yang dipromosikan oleh, ya, bahkan media-media yang banyak kita tahu itu tidak pro terhadap umat Islam itu sendiri. Nah, ini hal-hal yang konkret yang bisa kita buat. Tapi yakinlah, apapun dibuat, kalau kita tak istiqomah gini juga. Nah, karena itu kunci. Ya, untuk doa, insya Allah nanti hari ini saya akan share nanti begitu saya balik, insya Allah. Ya, kita cukupkan untuk majelis pertemuan hari ini, sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.